Banser NU adalah akronim dari Barisan Serbaguna NU. Ia merupakan lembaga semi-otonom dari Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda NU yang berdiri pada tahun 1930, 4 tahun setelah NU didirikan. Banser adalah barisan pemuda yang dikenal dengan penampilannya, mulai dari pakaiannya, sepatu, topi, hingga atribut-atribut lainnya yang mirip dengan pasukan militer. Sebagaimana namanya, Barisan Serbaguna, Banser menjalankan berbagai fungsi yang biasanya dijalankan oleh polisi, seperti pengaturan lalu lintas atau pengamanan sebuah acara, dan tenaga relawan dalam peristiwa-peristiwa yang membutuhkan bantuan segera seperti dalam sebuah bencana. Menurut catatan dalam ensiklopedia NU, Banser berdiri pada 1962 atau 32 tahun setelah pendirian GP Ansor. Tujuan pendiriannya adalah untuk memberikan pengamanan pada kegiatan-kegiatan yang digelar oleh Partai NU. Namun, diyakini bahwa pendiriannya juga berkaitan dengan semakin keras dan menghangatnya persaingan politik pada waktu itu, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Di tingkat internasional, Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia yang melahirkan program politik Ganyang Malaysia. Sedangkan di tingkat nasional dan regional, konflik antar partai yang melibatkan juga NU sebagai salah satu partai semakin tajam dan keras. Nama Banser mencuat ketika pecah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang berujung pada pemakzulan Presiden Soekarno. Diyakini bahwa Banser berperan dalam penangkapan dan penumpasan para aktivis PKI dan berbagai underbaunya, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Peristiwa tersebut didahului oleh letupan-letupan kecil akibat tajamnya konflik kepentingan dan ideologi di antara kalangan kiri, yang terutama diwakili oleh PKI, dan golongan kanan yang diwakili oleh partai-partai nasionalis dan keagamaan, termasuk NU, di dalam sistem politik kepartaian yang liberal. Konflik ini semakin menghangat di dalam panggung politik internasional akibat pengaruh perang dingin di antara kedua kekuatan adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dilaporkan ribuan hingga jutaan orang, terutama para aktivis atau mereka yang diduga terkait dengan PKI dan underbaunya, terbunuh atau hilang tak tahu rimbanya dalam peristiwa itu. Banyak penelitian yang mengungkap peristiwa berdarah itu, tetapi pemerintah sendiri belum melakukan investigasi dan menyampaikan pengakuan yang resmi. Meski demikian, terkait dengan peran Banser NU di dalamnya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid selaku Ketua PBNU kala itu secara rendah hati dan terbuka pernah meminta maaf kepada keluarga korban 1965. Menurut sumber lain, Banser diyakini sudah ada jauh sebelum tahun 1960-an. Dalam Kongres kedua pada 1973 di Malang, Jawa Timur, Gerakan Pemuda Ansor atau ANO kala itu mengembangkan sebuah organisasi gerakan kepaduan yang disebut Barisan Ansor Nahdlatul Ulama atau BANU. Keberadaan BANU memperoleh lampu hijau dengan adanya pengakuan NU pada Muktamar ke-14 di Magelang, Jawa Tengah. Pada Muktamar NU ke-15 di Surabaya, NU bahkan mengesahkan ADART BANU, seragam, mars resmi, atribut-atribut, diyakini bahwa BANU inilah yang menjadi cikal bakal Banser NU yang dikenal sekarang. Pendirian BANU merupakan respon terhadap kemunculan organisasi-organisasi kepaduan saat itu. Sifatnya yang menitik beratkan pada aspek kebangsaan dan pembelaan tanah air juga memperlihatkan respon nasionalistis NU. Jika ANO adalah organisasi pemuda, maka BANU adalah organisasi kepanduan. Kegiatan BANU seperti banyak organisasi-organisasi kepanduan adalah pendidikan baris berbaris, latihan lompat dan lari, latihan angkat mengangkat, latihan ikat mengikat, fluid tanzim atau belajar kode atau isyarat suara, isyarat dengan bendera atau Morse, perkampungan dan perkemahan, belajar menolong kecelakaan atau P3K, musabaqah fil kholi atau pacuan kuda, promat atau melempar lembing dan cakram. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, banyak anggota Gerakan Pemuda Ansor umumnya dan Banser khususnya yang direkrut dalam pelatihan militer. Laskar Hizbullah yang kemudian dikenal sebagai salah satu laskar penting dalam perang kemerdekaan
yang diisi oleh banyak anggota gerakan pemuda Ansor dan Banser kala itu. Periode Jepang ini diyakini turut membentuk watak paramiliter sekaligus watak nasionalistis dari Banser. Sekarang Banser banyak berperan dalam penjagaan, pengaturan, dan pengamanan acara-acara yang digelar oleh NU dan organisasi-organisasi afiliasinya. Namun, peran ini tidak hanya terbatas dalam kalangan NU. Mereka juga seringkali terlibat dalam penjagaan, pengaturan, dan pengamanan acara-acara keagamaan. Kehadirannya ini secara umum bisa diterima karena memang diakui masih kurang dan terbatasnya aparat kepolisian dengan rasio jumlah penduduk di Indonesia. Sebagai bagian dari NU, Banser selalu menyatakan eksistensinya sebagai pembela dan benteng ulama. Tetapi di pihak lain mereka juga selalu dengan tegas menyatakan komitmen nasionalismenya untuk selalu mempertahankan NKRI. Hal ini tercermin dari komitmen mereka untuk membantu siapapun tanpa mengenal perbedaan agama, suku, maupun golongan. Salah satu yang mencuatkan nama Banser dalam periode yang mutakhir ini adalah tewasnya salah seorang anggotanya, yaitu Riyanto pada tahun 2000 ketika mengamankan acara malam Natal di gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur akibat serangan bom para teroris. Belakangan ini, Banser banyak memainkan peran sebagai relawan dalam berbagai bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, letusan gunung berapi, maupun bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial. Dalam hal ini, mereka memainkan peran yang mirip dengan SAR. Menurut survei pada akhir tahun 1990-an, anggota Banser berjumlah sekitar 500.000 orang. Namun, para pengurus Banser sendiri meyakini bahwa anggota Banser berjumlah 3 jutaan di seluruh Indonesia. Yang jelas, di mana ada gerakan pemuda Ansor, maka dipastikan di situ juga ada Banser yang merupakan organisasi semi otonomnya.